Dulu guruku pernah bilang kalau misalkan semua santri itu nggak selalu harus jadi ustadz. Mereka punya peranannya masing-masing di masyarakat gitu. Dan aku memilih untuk masuk ke media sebagai seorang video editor. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra JC dimanapun berada. Bang J saat ini nggak sendirian gitu. Bang J ditemani oleh salah satu konten kreator dan juga beliau seorang editor ya. Dan mungkin kayak kita akan kulik lebih dalam lagi gitu. Cuman kayaknya Bang J kasih kesempatan untuk nyapa Mitra JC dulu deh. Halo Mitra JC, aku Ahmad Abdillah. Aku seorang konten kreator seputar editing dan seorang video editor. Ya. Gimana cara kita nyapanya? Halo Mitra JC. Mitra JIC. JIC ya. Halo Mitra JIC. Iya. Kalian yang di rumah saya halo juga ya. Jadi bukan program kismis yang begini nggak kuat. Ya, Mitra JIC gitu. Yang menarik gitu. Biasa kita manggil dia dengan Pak Ahmad gitu. Tapi sebenarnya muka masih muda. Saya akhirnya timbul pertanyaan. Pak itu tuh sebenarnya udah nikah atau belum sebenarnya? Belum, aku masih 21 tahun. Single. Aku anak kemarin sore. Hell no. Masih pemula. Iya, nyubi ya. Iya, jadi Pak itu kayaknya cuma lucu-lucuan ada dia. Kayak aku cuma suka aja dipanggil Pak, dan aku sering bergaul sama yang lebih tua. Iya. Berarti jadi bukan maksudnya arti sebenarnya gitu, Pak. Oh, Bapak enggak. Bukan. Bukan juga. Jadi sebenarnya anak manggilnya apa, Bang atau Pak atau Bu? Ahmad aja. Ahmad aja, ya Allah. Mulia sekali, ya. Seperti logam. Ya, Mitra JC gitu. Bang Ahmad ini gitu. Kita dengar-dengar ternyata dia tuh dulu santri gitu. Nah, ini yang Bang J selalu timbul pertanyaan. Identiknya santri gitu. Harusnya tuh setelah keluar dia harus jadi ustadz atau ceramah apa segala macam gitu. Tapi dia malah menjadi editor. Apa yang ada di pikiran Bang Ahmad sebenarnya? Kalau semua santri jadi ustadz, siapa yang ngedit videonya? Menarik. Jawaban yang simpel, padat, berisi seperti tahu bulat. Iya, aku juga bingung. Siapa yang ngedit videonya? Maksudku, dulu guruku pernah bilang kalau misalkan semua santri itu nggak selalu harus jadi ustadz. Mereka punya peranannya masing-masing di masyarakat gitu. Dan aku memilih untuk masuk ke media sebagai seorang video editor dan sebagai konten kreator. Tapi ada figur nggak? Figur yang memang akhirnya membuat Bang Ahmad tuh milih untuk menjadi seorang editor? Atau sebuah kejadian lah, akhirnya udahlah jadi editor aja gitu. Figur mungkin enggak, tapi aku punya latar belakang. Jadi aku mulai belajar ngedit itu ketika lagi pandemi. Waktu itu pembelajaran tuh banyak banget yang online, via HP, via video. Dan aku bosan banget ngeliat guruku tuh ngomong lewat di YouTube, di Zoom. Aku bosan banget. Maksudku, aku cari cara gimana caranya biar pembelajaran tuh jauh lebih menarik gitu. Ternyata salah satu faktornya itu adalah di editing dan videografinya. Seringkali guru-guru atau mungkin kiai atau ustadz, mereka tuh sangat berkompetensi sekali ketika berbicara soal keilmuan, tapi karena dikemasnya kurang baik, pada akhirnya nggak berhasil nge-reach banyak orang. Karena pengemasannya kurang baik. Jadi aku rasa atas latar belakang itu, aku rasa menjadi seorang videografer dan video editor itu ada jalan yang bisa aku tempuh, jalan yang tepat untuk aku tempuh. Oh, jadi sampai saat ini ya karena apa, berangkat dari apa namanya, kegelisahan berarti? Berangkat dari keresahan. Seringkali konten-konten yang atau pembicara-pembicara yang harus itu bagus, yang sangat kompeten, tapi karena dikemasnya kurang, pada akhirnya nggak berhasil nge-reach banyak audiens. Jadi aku harap dengan aku belajar dan fokus di bidang editing ini, aku bisa ngebantu mereka yang orang-orang kompeten ini buat bisa naik ke permukaan. Awal mula sebabnya di situ sebenarnya. Oh iya. Tapi sebenarnya orang tua sendiri gelisah nggak? Maksudnya kan aku tuh udah mondokin kamu gitu. Kok kamu malah akhirnya milih jalur ini gitu? Ada nggak tekanan dari orang tua, keluarga gitu? Tekanan dari orang tua alhamdulillah enggak. Selama kita tetap berada di jalan syariat, maksudnya nggak ada yang bersinggungan. Kita nggak ngedit konten yang aneh-aneh, yang macem-macem. Oke lah gitu. Jadi bungkus gitu. Bungkus aja gitu. Pada akhirnya kerja juga. Mungkin juga karena dulu aku berhasil nge-prove ke orang tua itu, ngebuktiin kalau ngedit itu worth it untuk dijalani gitu. Proyeksinya ada, industrinya ada, segala macamnya ada. Karena aku berhasil ngebuktiin itu, akhirnya orang tua juga percaya aja sih. Jadi nggak ada problem untuk maksudnya sama keluarga gitu, nggak ada ya? Nggak ada problem. Selama apa yang aku edit itu hal-hal yang baik, nggak ada problem. Dan untungnya sampai sekarang apa yang aku edit itu konten-kontennya seputar edukasi.
Oh, lebih ke sana Iya, gitu. entah itu soal keuangan, entah itu soal content creation, cara bercerita, kesehatan. Jadi selama ini nggak banyak masalah. Tapi ada konten hiburan nggak yang dibuat kayak goyang surfboard mungkin? Sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang Nggak ada. Lebih ke edukasi berarti. Lebih ke edukasi. Aku nggak tahu itu kelebihan atau kekurangan ya. Saya juga nggak tahu Saya juga bagaimana, nggak tahu, iya, bagaimana mitra aja sebenarnya. Iya, gimana mitranya, tapi aku merasanya itu satu keharusan, Pak. Maksudku ketika satu editor itu tidak berfokus pada satu lini, kayak semuanya digarap, semuanya diambil, justru malah nggak punya spesialisasi nantinya. Dan ketika nggak punya spesialisasi, nilai jualnya nggak begitu bagus. Beda ketika kita punya spesialisasi, aku ngedit, fokus untuk konten-konten edukasi. Biasanya, ketika kita benar-benar fokus tuh selain kita jadi sangat bertalenta di bidang itu, nilainya juga bakal tinggi. Oh, profesional dalam satu bidang. Profesional dalam satu bidang, tekuni satu bidang. Fokus ya. Fokus. Iya. Dan Mitra JC gitu, selain jadi editor, Bang Ahmad ini juga sebagai mahasiswa. Ya. Kalau boleh tahu saat ini kuliah di mana? Aku mahasiswa UIN Bandung. Ya. Halo teman-teman UIN Bandung, maba-maba lucu-lucu. Oh, lucu-lucu di sana ya? Oh, lucu-lucu maba. Aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Ekonomi Syariah. Editor, mantap. Kenapa maksudnya berselisih? Kenapa nggak jurusan komunikasi yang diambil? Kenapa harus ekonomi syariah? Santri satu ya, nggak jadi ustadz, jadi editor. Kemudian hariannya dia editor. Jurusan kuliah ekonomi syariah, kerja di bank biasanya atau dimanapun lah. Ini kenapa nggak ada yang satu jalur sebenarnya? Apa sebenarnya gimana sih cara Bang Ahmad nih memilih sebenarnya? Aku perlu jawaban yang keren atau jawaban yang kayaknya harus keren, jujur, yang harus siu gitu. Iya jawaban jujur karena keterima aja sih. Tapi kalau jawaban keren karena keterima. Bukan keterima itu doang. Ya karena alhamdulillahnya keterima di bidang itu dan aku juga tertarik sama bidang ekonomi. Aku tertarik sama bidang-bidang ekonomi karena sebenarnya di ekonomi itu kita nggak belajar cuman jadi teller kan. Kita belajar juga soal bisnis, soal komunikasi bisnis, terus juga soal strategi-strategi, analisa keuangan dan hal semacamnya. Dan itu adalah skill-skill yang diperlukan ketika kita membangun sebuah bisnis gitu. Jadi rencananya harapanku dari editing ini nggak cuman sekedar dapat klien ngedit, dibayar beres gitu aja, enggak. Harapannya itu bisa punya tim yang benar-benar solid, keuangannya bagus, apa-apanya bagus, terstruktur, terstruktur rapi dan benar-benar jadi media yang baik gitu. Oh, situ ya. Amin ke sana. Ya, kita doakan Mitra JC ya. Makanya ngambil ke ekonomi. Oh, jadi saling ngelengkapin lah ya. Saling ngelengkapin. Iya. Tapi saat ini sendiri belum lengkap kan kehidupan Anda. Wah, repot. Nanti kita pikirin. Itu nanti ya. Yang Kita pikirin setelah acara skripsi lah. Iya. Setelah skripsi. Doakan saya lulus cepat. Iya, amin. Iya. Iya, cuman itu doang yang belum lengkap mungkin kali ya. Iya. Sebelum ini lengkap, hidup saya nggak tenang ini. Sebelum lulus kuliah ini nggak tenang. Anda mahal sekali. Mahal. Nggak tenang. Ini mahal betul. Iya. Anda wahai semester akhir. Iya. Beresin skripsi. Terus untuk semuanya inilah ya. Pesannya itu kayaknya. Kita udah langsung ke closing statement nih kayaknya. Kemudian sebagai mahasiswa gitu, selain belajar apa segala macam gitu, kesibukannya apa sih? Gitu. Kesibukanku untuk saat ini katanya pernah ikut lomba lah gitu, kemudian ada project-project itu gimana tuh, berbenturan nggak maksudnya selain kuliah? Oke, kalau misalnya berbenturan, alhamdulillah iya. Kirain iya. Maksudku, tapi aku punya kesibukanku yang pertama itu aku kuliah, aku anak semester akhir. Aku juga megang beberapa project, mau itu di dalam dan luar negeri. Sengaja aku bilang, karena repotnya itu adalah klien luar negeri itu masuk videonya itu malam-malam, klien Indonesia masuknya pagi sampai sore. Jadi itu bener-bener hektiknya siang malam. Hektiknya siang malam. Aku ngegarap konten, ngedit buat konten mereka, ngedit buat kontenku pribadi juga. Kadang-kadang jadi speaker online atau offline, terus juga kuliah semester akhir. Udah sejauh ini itu. Kalau misalkan lomba, dulu masih sering ikut. Awal mula ngerintis karir di bidang editing sama media ini dari perlombaan. Oh, jadi dari lomba dulu. Dari lomba karena aku orang yang belajar otodidak. Semua yang teman-teman lihat, semua tips yang aku share itu, aku semuanya belajarnya otodidak, nggak dari kelas, nggak dari sekolah atau manapun. Karena itu tadi aku kuliah jurusan ekonomi, terus juga dulunya mesantren. Nah, ketika kita otodidak, kita nggak punya validasi atau mentor kalau misalnya kita udah layak masuk ke industri atau belum. Aku nggak tahu apakah hasil yang aku buat ini udah layak untuk diperjualkan atau belum. Hingga akhirnya aku jadikan perlombaan ini sebagai sebuah tolak ukur. Jika kalau misalnya sering menang, berarti apa yang aku buat ini disukai oleh pasar. Artinya aku layak buat memasarkan ini ke lini yang lebih luas. Nah, itu dulu. Jadi banyak banget ikutan lomba. Aku nggak tahu, sekitar 20 atau 30 perlombaan yang aku menangin dalam 1 atau 2 semester.
kuliah gitu. Nah setelah itu baru dapat klien dari sana. Setelah dapat klien, mulai ngonten, dan sisanya klien tuh datang dari konten. Oh iya. Tapi maksudnya kalau ngedengar penjelasan tadi gitu dari Bang Ahmad, maksudnya kehidupannya tuh padat merayap kayak tol Jagorawi gitu. Ya maksudnya ngebagi waktunya gitu. Bagi waktunya? Iya. Apa pasti ada yang dikorbanin nggak sebenarnya? Atau kuliah yang pasti kalah gitu? Atau project yang udahlah ngambil dulu nih, lagi sibuk kuliah gitu? Selalu ada yang harus dikorbanin. Salah satunya single. Saya gerah sendiri nih. Selalu ada yang dikorbanin. Sampai itu, mana yang lebih mending, ngedit sampai tengah malam atau sleep call? Ngedit lah. Ngedit. Cuan. Selalu ada yang dikorbanin. Iya. Tapi untungnya sampai saat ini, Iya. kadang aku ngerasa kalau misalnya waktu 24 jam itu nggak cukup buat kita bisa ngedit, kuliah, garap klien sama ngonten kan. Tapi sebenarnya kita nggak butuh waktu lebih lama gitu. Kita hanya butuh buat lebih fokus aja sih. Jauhin dari distraksi, jangan banyak nonton konten-konten nggak penting segala macam. Semakin kita jauh dari distraksi, semakin kita fokus, semakin cepat kelar, waktu bisa lebih fleksibel. Tapi ngerasa nggak, maksudnya sedih ketika dalam kondisi yang sendiri, teman-teman saat ini yang udah gitu. Apa memang ya maksudnya karena cuannya banyak jadi kalah aja nggak ada pikir ke sono ya? Enggak sih. Masya Allah, anak muda berkah banget ini. Ya. Kemudian saat ini gitu, project-project apa aja nih yang maksudnya Bang Ahmad terima sama tim gitu, yang dikerjain tuh apa aja sih? Apa ada project apa sebutin sih? Jadi nggak apa-apa deh, ntar tugas editor. Iya, tugas editor itu ya. Iya, tugas editor. Secara garis besar, project aku pegang itu apapun yang ada di sosial media. Entah itu untuk personal branding ataupun branding untuk brand itu sendiri gitu. Untuk dagang atau semacamnya. Mau itu cuman ngeditnya aja, dari nulis skrip, dari mulai nulis skripnya bisa, dari mulai syutingnya kamu ada di mana, kita datang ke sana bawa kamera dan peralatan, terus juga sampai ke ngedit. Sampai ke ngedit. Mau itu untuk personal ataupun untuk brand. Berarti maksudnya kalau ada customer yang dia udah nggak ada ide sama sekali, ya saya pengen bikin video gini nih, siap itu satu paket bisa? Siap, satu paket bisa. Paling kita tanya-tanya aja, misalkannya tuh mau bikin kontennya seputar apa, terus juga targetnya ke siapa segala macam, dan kita bantu juga buat briefnya. Setelah itu apa isu yang mau diangkat, kalau nggak tahu ya udah kita kasih saran. Kayaknya isu ini cocok buat diangkat segala macam, kita tulisin skripnya, syuting, edit. Oh, jadi ya aman lah ya, paket lengkap semua ada lah ya. Paket lengkap semua ada sih. Palu gak ada kalau kata orang Betawi. Selama Palu bisa, mau gua ada. Sikat aja. Sikat, iya. Disikat aja pakai ini. Iya, selama bersih. Nggak ada sisa. Tadi terkait balik ke awal gitu, ada yang saya sampai sekarang masih kepikiran. Tapi boleh saya ungkapin saat ini? Boleh, Pak. Boleh ya. Saya nggak bikin rahasia, tenang aja Mitra JC. Terkait masalah dakwah gitu. Tadi Bang Ahmad bilang kemasan. Jadi sebenarnya tips atau cara berdakwah di sosmed. Maksudnya kalau di masjid-masjid itu udah biasa, udah dari sejak zaman dulu. Sekarang kan zaman sosmed ya. Tipsnya untuk berdakwah di sosmed. Iya. I see. Pertama kita bedakan dulu ya antara dakwah di majelis di masjid dengan di sosial media. Ketika di majelis atau di masjid itu orang dengan kesadaran penuh datang untuk mendengarkan gitu. Tapi kalau misalnya di sosial media, kita sekarang tuh nggak perlu nyari apa yang mau kita tonton, mereka datang dengan sendirinya. Algoritma yang memberikan kita apa yang mau kita tonton. Maka untuk mengemas sebuah ceramah, untuk mengemas sebuah dakwah atau konten apapun, berangkatlah atas dua hal, keresahan dan juga harapan. Kalau misalkan dalam konteks keagamaan, mungkin harapan untuk hidup yang lebih tenang, terus juga keresahan untuk hidup yang urak-urakan gitu, hidup yang nggak tenang. Misalkan, nah itu tuh dijadiin line up awal, dijadiin hook yang awal. Jadi kalau misalnya mau hidup tenang atau segala macam, berangkat dari keresahan-keresahan itu, keresahan atau harapan yang relevan dengan anak-anak muda, ngebahas soal pacaran, ngebahas soal mental illness atau apapun. Karena kadang kan patokan kita ketika sedang berdakwah itu chapter per chapter di dalam kitab gitu. Iya, benar. Chapter di dalam kitab. Justru menurutku jauh lebih baik ketika ngelihat dulu isu apa yang ada di masyarakat yang emang relevan dengan mayoritas orang yang ada di sosial media. Setelah itu baru cari di kitabnya gitu. Atau misalnya cari dalilnya yang berkaitan. Dan yang pertama diangkat itu harapan atau desire atau pain point-nya atau rasa sakitnya. Diangkat di awal. Tapi dari sudut pandang Bang Ahmad nih, lebih efisiensi mana, dakwah sosmed atau dakwah langsung di majelis? Kalau untuk zaman sekarang? Untuk zaman sekarang keduanya baik,
Ya. Kita jadikan sosial media itu untuk meningkatkan awareness dulu. Oh, Biar orang itu mau dulu buat masuk ke forum yang jauh lebih serius, forum yang jauh lebih emang dari awal dibuat untuk berdakwah gitu. Oke. Tingkatkan dulu awareness-nya di sosial media. Ketika mereka sudah tertarik, mereka sudah aware dengan kebutuhan mereka akan ilmu keagamaan, mereka akan datang sendiri ke majelis yang jauh lebih lama gitu kajiannya, jauh lebih serius kajiannya. Kemudian tips untuk audiens atau maksudnya viewers, penonton ya. Kita kan kadang ada maksudnya yang dia bukan ustadz, kemudian dia ngomong apa segala macam, cuman sosmednya rame, iya viewersnya banyak gitu. Nah, ini gimana maksudnya kita nyikapinnya nih? Sebelum ngedengar informasi apapun seputar keagamaan, seputar politik atau apapun itu, lihat backgroundnya dulu. Background orang yang ngomongnya, dia beneran orang yang passion atau bukan, dia beneran mendedikasikan hidupnya fokus di situ atau bukan. Sekiranya bukan, cari yang iya. Saya nunggu tadi DJIC. Oh, DJIC salah satunya ya. Iya boleh. Jadi insya Allah kalau DJIC sih kompeten kita ya. Jadi untuk narasumber memang kita pilih segala macam gitu. Ya, jadi itu salah satunya. Jadi kita sebagai viewers jangan asal-asalan nih gitu. Apalagi TikTok kan scroll doang kan. Kita tuh nggak pernah kekurangan, kita nggak pernah kesulitan dan kekurangan untuk mencari informasi. Justru PR kita sekarang itu buat memfilter informasi yang masuk ke kita. Kalau dulu mungkin susah nyari informasi, sekarang sudah sangat gampang PR kita untuk tidak menerima informasi justru. Tidak menerima informasi asal-asalan. Filter dulu, cari latar belakangnya, baru bisa diterima. Oke, difilter dulu ya, subhanallah. Kemudian Mitra JC, buat Mitra JC yang mungkin pengen tahu lebih banyak tentang Bang Ahmad Abdillah gitu, sosial medianya mungkin bisa di-share. Aku Pak Ahmad, kalau teman-teman tertarik seputar editing atau kita bisa diskusi soal apapun di sana yang emang aku kompeten, kamu bisa datang ke akunku di @pakahmad. Apa itu TikTok? TikTok, Instagram sama sih Pak. Oh sama semua? Sama TikTok, semua. Instagram, kemudian ada apa lagi? YouTube? Kalau buat flexing di LinkedIn. Di Pak Ahmad itu tadi? Pak Ahmad, PACK.Ahmad. Kemudian kalau misalnya untuk nomor kontak yang bisa dihubungin mungkin? Nomor kontak Arif bisa DM. DM kita sepi kok. Nomornya berapa? Lupa nomor Arif. Jangan katanya. Ada ditaruh di sini. Di bawah ya. Ada kontak yang bisa dihubungin. Iya, Mitra JC sebenarnya Bang J pengen lebih lama lagi gitu. Cuman karena Bang J harus pulang ke Jakarta gitu siang hari ini. Mungkin closing statement gitu. Untuk Mitra JC gitu. Kita closing statementnya seputar apa ya? Seputar editing atau seputar apa ya? Kayaknya seputar anak muda deh, bagus deh. Iya, yang di saat anak muda ini kan sedang nggak ada arah kayaknya mereka. Dengan hadirnya ente, Masya Allah. Masya Allah. Iya. Beban moralnya kerasa banget ya. Dan terakhir Mitra JC, mungkin ada closing statement dari Bang Ahmad untuk para Gen Z saat ini? Untuk para Mitra JIC dan juga para Gen Z, terus berproses, jangan banyak protes, kerjakan sampai beres, insya Allah bakal sukses. Amin, insya Allah. Terima kasih Bang Ahmad udah datang di podcast kita siang hari ini, semoga tetap sukses selalu, hati-hati di jalan, dan ingat jangan kangen. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.